mudah-mudahan kita belum dapat jadwal untuk sidang agenda besok, tapi agenda hari ini sudah kita lalui dan para pihak dua prinsipal masih kukuh dengan pendiriannya untuk tetap berpisah. Semoga di next agenda sidang berikutnya bisa saja terjadi perubahan atau apa yang kita doakan bersama aja. Apakah ini sudah menjadi solusi terbaik untuk para prinsipal? Gitu kira-kira. Step by step ya Pak, satu-satu. Ya, agenda kita memang masih fokus untuk agenda perceraian ini ya. Untuk yang lain ya kita lihat aja nanti. Ini saya jelaskan aja ya. Jadi begini, teman-teman sudah lihat beritanya, sudah dimuat di mass media, baik online maupun elektronik. Di situ jelas sekali bahwa surat laporan polisinya itu baik pasokan, Bali, dan Kepsek dan lainnya itu baru berupa saksi. Jadi tidak ada terlapor, ya, tidak ada terlapor. Jadi jangan sampai teman-teman memunculkan berita atau terkesan menyudutkan Bali, karena semua yang dihadirkan baru sekedar saksi. Jadi asas praduga tak bersalah itu mari kita sama-sama junjung, kita hormati proses yang sedang dijalani oleh pihak kepolisian. Kita tahu bersama masih dalam proses penyelidikan, artinya masih sangat jauh lah, masih jauh untuk menjudge seseorang bahwa seseorang itu yang dipersangkakan dengan ini dia selama ini seperti itu. Karena perlu ketahui bahwa Jaden dirawat oleh Bali itu dari 2017 ya, jadi sebelum menikah sudah dirawat, dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Terkait dengan permasalahan yang muncul, perlu diingat bahwa Bu Bali ini juga seorang wanita yang mengerti perasaan seorang ibu kandung. Mungkin teman-teman bisa mengartikan itu ya. Jadi ketika seseorang ingin bertemu dengan anaknya, terus agak kesulitan untuk menemui anak-anaknya. Hanya ada beberapa peristiwa yang sempat menjelaskan kemarin di media bahwa kepala sempat dipanggil di sekolah dan sebagainya. Itu sebenarnya rentetan peristiwa aja. Jadi yang pasti klien saya Bali tidak seperti itu. Beliau sangat menyayangi Jaden, menyayangi kan juga dulu. Mungkin ada tambahan Bali terkait itu. Terkait bagaimana Bali selama ini merawat dan memperlakukan Jaden. Merawat, memperlakukan Jaden. Jadi sebenarnya kalau kayak ke Jaden, saya sangat sayang sekali ya, karena kan saya mengurus dia dari 17 sampai sekarang. Kalau masalah dilaporkan, semuanya bukti dan udah kita serahin ya Bang ya. Jadi kita menghargai juga proses hukum yang ada, bukti-bukti juga sudah saya serahkan. Jadi tinggal kasih kepercayaan. Polisi pasti ini ya Bang ya. Pasti melakukan yang terbaik, profesional. Iya, profesional. Bang, nah, banyak bagus Mbak. Sebenarnya saya itu selalu membina hubungan baik. Jadi saya pernah beberapa kali membina hubungan baik dengan F, tapi saya selalu dimaki-maki yang menekan. Gimana ya? Jadi awal pernikahan saya itu emang kan ada satu permasalahan antara F, S, dan O. Nah saya ini kan di tengah-tengah mereka. Jadi saya pun dalam posisi yang lumayan bingung Mbak. Saya membina komunikasi baik dengan F, tapi saya dimaki-maki oleh dari sebelah pihak. Gimana ya? Dan F pun tahu itu. Jadi saya itu selalu mau membina komunikasi baik dengan siapapun. Tapi dari pihak saya saat itu ya suami saya sendiri yang maki-maki saya untuk tidak boleh berkomunikasi baik dengan dia. Nah itulah puncak permasalahannya yang kenapa saya bilang dari 1 tahun pernikahan saya mau menggugat cerai itu karena satu masalah ekonomi dan urusan anak.
nggak bisa diceritakan secara detail juga. Intinya kita pun mau berpisah secara baik-baik, nggak mau buka hal-hal yang intern pribadi juga, ya Bang ya? Iya. Benar nggak sih? Iya. Oke. Ini saya itu nggak suka orang fake, palsu. Ketika ngomong sama kita berbeda, ketika di media berbeda, hanya untuk pamor semata dan seolah-olah menyatakan, oh ramalan dia hebat dan benar. Saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena saya lumayan dekat dengan dia. Dan gimana ya kalau orang dekat ngomong sama kita berbeda, ngomong di media hanya untuk orang beranggapan oh ramalan dia benar gitu. Saya cukup kecewa. Inisial ya, ahli firasat lah ya. Gue ya. Diinterpretasi sendiri aja. Iya, karena saat itu dia berkomunikasi baik kan sama saya. Ini yang kita saksikan adalah pemberitaan menyangkut dengan perilaku perlakuan klien kami terhadap si Jaden, anak dari suami klien kami. Ini tentu kami berharap kepada teman-teman media juga supaya bisa menyampaikan kepada publik sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa sebenarnya laporan itu bukan melaporkan orang, tetapi melaporkan ada indikasi diduga ada tindak pidana. Tetapi yang dilaporkan itu kan sementara kan masih dalam lidik. Nah, dalam lidik itu kan kalau teman-teman wartawan ingin untuk mendapatkan info pasti dari peristiwa itu, mungkin kuncinya ada pada BAP, karena si Jaden kan sudah diperiksa oleh penyidik ya. Itu mungkin BAP-nya juga tentu menjadi kunci untuk bisa teman-teman bisa meng-cross-check, dan sementara juga masih dalam menunggu hasil visum. Itu kan juga belum ada. Nah, kalau hasil visumnya belum ada, kemudian keterangan dari si Jaden juga tidak jelas, belum ada kan, itu kan artinya tidak bisa juga kita harus mengatakan bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh ada semacam suatu tindakan kekerasan dilakukan oleh klien kami. Itu sebenarnya sama sekali tidak ada, dan klien kami juga punya beberapa dokumen, beberapa video-video yang memang sampai rekam medisnya juga saya punya. Rekam medis dan segala macam, dan di situ Jaden juga memberikan keterangan dan itu mungkin pihak suami juga tahu itu ya. Tahu, pasti itu tahu. Tahu juga. Nah, kami berharap juga bahwa karena ini sama-sama tahu juga, buktinya juga sama-sama, kemudian tidak kemudian sampai akan berbalik gitu loh. Proses hukum ini kemudian akan berbalik kepada yang sengaja untuk mengeksploitasi di media, bahwa seolah-olah klien kami melakukan tindak kekerasan itu. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada laporan ke orang, karena itu masih dalam pengembangan penyidik. Karena kan gini ya Mbak Mas, dari 2017 sampai sekarang F agak kesusahan untuk ketemu anaknya. Jadi untuk perkembangannya pun mungkin dia tidak tahu secara detail bagaimana, dan saya balikan lagi, itu kan karena permasalahan yang dari awal. Jadi masalah ini muncul jadi kayak bola salju gitu ya Bang ya, dan saya pun mengerti perasaan dia sebagai seorang ibu. Makanya ketika dia datang kepada saya untuk meminta J hanya sekadar nonton atau apapun, saya tidak pernah melarangnya. Walaupun suami saya sendiri maki-maki saya, marah dengan saya, dan itu pun sudah saya beberapa kali sampaikan kepada F, dan dia cukup sabar. F itu sangat-sangat sabar, karena mau seperti apapun suami saya memojokkan dia, ngatain dia seperti apapun, dia diam. Saya tahu dia sangat-sangat sabar, dan menurut saya sebagai seorang ibu, tidak bertemu anak dari, bukan tidak bertemu ya, mungkin jarang dan kesusahan ya Mbak ya, mungkin nggak. Itu kalaupun saya jadi seorang ibu pun saya akan melakukan hal yang sama. Jadi saya tidak pernah namanya tidak memberi, saya selalu memberi. Jika dia datang, saya selalu oke, silakan bawa, dan yang memberikan J saat itu adalah saya, walaupun saat itu pertengkaran besar dimulai karena O tidak menginginkan J ada di sana.
Iya, saya yang kasihin Mbak. Saya yang kasihin secara baik-baik dan tidak ada keributan apapun. Kalau kemarin, ya itulah pangkal persoalannya. Karena saya memberikan J kepada ibunya dan suami saya marah-marah dengan saya. Nanti dari situ bola salju dimulai. Kalau misalnya saya melakukan seperti yang diberitakan, saya tidak mungkin ngasihin J kepada ibunya saat itu. Dan ketika dipanggil pihak sekolah juga saya tidak mungkin datang. Ya, Itu artinya logikanya begini. Kalau kita memang melakukan hal tersebut, ya kita obatin dulu lah, ya. ya kan? Kita obatin, udah sembuh, baru kita serahkan. Kalau ini kita serahkan, malah salah lagi. Jadi Posisi lanjutin. saya itu lumayan rumit ya Bang ya. Ya, Rumit. mungkin jadi Iya, di awal sebagai korban lah pernikahan. sebenarnya saya ini. Kayak di satu sisi saya sebagai seorang ibu, saya tidak mungkin melarang ibu kandungnya untuk datang atau menjenguk. Di satu sisi saya harus menerima perlakuan dimaki-maki sama suami saya sendiri. Jadi sebenarnya klien kami dalam posisi terjepit. Di satu sisi harus mematuhi perintah suaminya, di satu sisi juga memiliki perasaan sebagai seorang ibu. Jadi ketika apa yang diamanahkan oleh suami tidak dilaksanakan, disitulah sebenarnya bola salju mulai berubah. Ya, jadi klien kami sebenarnya adalah korban di dalam perebutan ya, jadi perebutan pengasuhan. Kalau yang kayak diberitakan biru-biru atau apapun, saya punya rekam medisnya dan saya juga tahu karena dia kan sangat dekat dengan saya. Jadi saya juga tahu kalau dia kayak lagi main bola di sekolah atau apapun, Ciden selalu cerita sama saya setiap hari. Jadi ketika pemberitaan di luar sana itu lumayan Iya, Bang. serem, Main ekstrim itu. beritanya serem, Ekstrim. ekstrim. Jadi, menghakimi betul. Padahal kan faktanya tidak begitu. Oke.